Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kelas manajemen operasional RM04 dan RM06. Kalau misalnya memang di perkuliahan online sesi ke-10 ini, saya merecord video pembelajaran perkuliahan dikarenakan saya ada keperluan yaitu menjadi moderator di seminar nasional yang diajarkan oleh komunitas studi pasar modal UNAS ya yang ada di Aula Blok A. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau memang misalnya saya berhalangan hadir secara online di pertemuan perkuliahan sesi ke-10 secara online. Oke, akan tetapi saya memberikan video recording pembelajaran untuk kalian pelajari secara seksama, kemudian juga perhatikan dengan baik terkait dengan latihan soal dan tugas yang akan saya berikan di akhir sesi pembelajaran. Oke. Nah, kemudian untuk absensi sendiri, dikarenakan kita sudah absen kan tadi, apa namanya? Karena tadi kita masuk Zoom dulu untuk absensi mahasiswa. Akan tetapi setelah sesi absensi saya akhiri, kemudian dilanjut dengan kalian memperhatikan video recording pembelajaran secara online sesi ke-10 ini. Oke. Baik, saya mulai terkait materi yang akan kita bahas pada sesi ke-10 kali ini. Ntar saya share screen dulu. Nah, ini dia. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan proses produksi di sini. Jadi, nah, yang pertama, apa sih proses produksi itu? Nah, kalau di dalam manajemen operasional, kalian pasti tidak asing lagi dengan yang namanya proses produksi di sini. Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, modal, dan lain-lain. Jadi, proses produksi di dalam manajemen operasional adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa yang tadinya tidak bernilai atau bervalue menjadi bisa memiliki nilai jual. Misalnya contoh, eh, dari misalnya kalau dari sektor pertanian ya, misalnya harga cabai misalnya sedang merosot per kilogramnya yang biasanya 10.000 per kilo menjadi 5.000 per kilo. Nah, daripada menjual cabai secara utuh atau dalam bentuk sayuran, kemudian kalau melalui proses produksi misalnya cabai tersebut diolah menjadi sambal misalnya, kemudian dikemas, kemudian di packaging sehingga memiliki nilai tambah dan nilai jualnya pun pasti akan lebih tinggi ketimbang apa namanya kita menjual cabai tersebut dalam keadaan mentah atau masih dalam bentuk bahan baku lah sayur-sayuran gitu. Karena harga cabai tadi kan disimulasikan sedang turun dari 10.000 menjadi 5.000. Nah, proses produksi apa namanya berandil di dalam nilai tambah tersebut atau menumbuhkan kegunaan suatu barang tersebut begitu. Nah, kemudian jenis proses produksi sendiri sebetulnya ada dua, yaitu proses produksi secara terus-menerus atau continuous process ataupun proses produksi secara terputus-putus atau intermittent process. Nah, jadi jenis produksi itu ada yang memang kontinu gitu ya, produksi secara massal, adapun yang terputus-putus. Nah, produksi secara terus-menerus atau secara massal, contohnya apa? Misalnya air kemasan gitu ya. Itu kan diproduksi secara terus-menerus kan, atau diproduksi secara massal.
Biasanya ciri-ciri dari proses produksi secara terus-menerus itu tidak terdapat perbedaan, entah itu kualitas, spesifikasi, ataupun kegunaan dari satu produk dengan produk lainnya yang diproduksi secara terus-menerus tersebut atau secara massal tersebut. Misalnya, air kemasan Aqua contohnya. Ya. Diproduksinya kan secara massal kan? Satu produk dengan produk lain ya Aqua ya gitu aja, packagingnya sama, rasanya sama, kualitasnya sama, gitu. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian kalau proses produksi secara terputus-putus atau intermittent proses, contohnya apa? Misalnya, contohnya adalah percetakan, misalnya baliho atau spanduk gitu. Itu kan tidak bisa diproduksi secara massal. Misalnya percetakan apa namanya baliho gitu. Baliho kan cuman momen-momen tertentu gitu. Misalnya ucapan ulang tahun ataupun spanduk kampanye, baliho kampanye gitu. Itu kan berdasarkan pesanan gitu. Kalau ada pesanan terjadi proses produksi, kalau tidak ada pesanan tidak terjadi proses produksi. Makanya di sini disebut terputus-putus. Dan kualitas antara satu produk dengan produk lain juga berbeda. Misal contoh, kalian membuka apa namanya eh, produk pesanan kue ulang tahun gitu ya. Nah, pasti dong kue ulang tahun itu di setiap orangnya tuh beda-beda. Ada yang suka cheesecake, ada yang suka coklat, ada yang suka strawberry dan lain-lain. Nah, itu kan terputus-putus gitu. Kemudian juga antara satu produk dengan produk lainnya terdapat perbedaan, entah itu rasa, spesifikasi, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu perbedaan jenis produksi yang eh, continuous proses dengan intermittent proses. Oke. Kemudian, ciri-ciri proses produksi secara continuous proses. Yang pertama adalah jumlah produksi skalanya besar gitu atau mass production gitu atau produksi massa dengan variasi kecil atau standarisasinya kecil. Jadi di produknya itu dibuat secara besar-besaran gitu. Kalau misalnya continuous proses. Mau ada pesanan ataupun tidak ada pesanan, eh, perusahaan yang melakukan produksi continuous proses pasti melakukan kegiatan produksi gitu. Berbeda hal dengan yang tadi intermittent proses gitu. Terjadi proses produksi jika terdapat pesanan atau order. Nah, kalau di dalam continuous proses atau produksi secara massal, tidak peduli apakah ada pesanan atau enggak, terus saja berproduksi gitu. Makanya ciri-ciri lain continuous proses adalah memiliki persediaan atau inventory produknya. Kalau misalnya intermittent proses tidak memiliki inventory gitu karena di produksinya terputus-putus. Nah, yang kedua, peralatan disusun berdasarkan urutan pekerjaan dari produk yang dihasilkan atau product layout atau departemen by product. Jadi biasanya continuous product ini dikerjakan per departemen. Jadi per departemen ini tidak bisa melangkahi satu departemen dengan departemen lainnya. Misalnya, kalau misalnya kita menjual air minum dalam kemasan, kita kan harus sterilisasikan dulu. Misalnya airnya air air ini ya, air mineral gitu. Kita kan harus sterilkan dulu airnya, kemudian setelah disterilkan di departemen satu misalnya. Kemudian baru bisa melaju ke pengisian di departemen 2, ke pengisian ke dalam botol misalnya. Kemudian baru lanjut ke departemen ketiga yaitu pengemasan misalnya. Jadi harus berdasarkan urutan setiap departemennya. Kemudian yang ketiga, jenis mesin yang digunakan bersifat khusus atau special purpose machine. Nah, ini juga mesinnya itu tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain atau misalnya oleh orang lain atau pihak lain gitu. Makanya mesinnya itu khusus gitu. Ya. Kemudian biasanya mesinnya juga bersifat otomatis. Nah, biasanya ciri-ciri lain dari continuous process production adalah
mesin bersifat otomatis atau minim tenaga kerja manusia. Ya, biasanya sudah automatically gitu atau semuanya serba canggih, serba by machine gitu. Makanya sifatnya biasanya yang continuous process production ini adalah padat modal ya. Jadi minim tenaga kerja sebenarnya karena sudah otomatisasi. Kemudian yang kelima adalah atau yang terakhir, jika terjadi kerusakan, seluruh proses produksi akan terhenti. Misalnya terjadi kerusakan di salah satu departemen. Kalau tadi kita contohnya kan air mineral. Kalau di departemen satu adalah apa namanya penjernihan air mineral tersebut, departemen kedua adalah apa namanya pengemasan, departemen ketiga adalah apa namanya distribusi misalnya. Nah, kalau misalnya di salah satu departemen tersebut terjadi mesin yang rusak misalnya, keseluruhan operasional produksi akan terhenti. Karena tadi sifatnya tidak bisa melangkah atau meloncat dari departemen satu ke departemen tiga misalnya. Karena harus sesuai dengan urutan di sini. Jadi tidak bisa melangkah. Jadi salah satu kelemahan dari continuous process production ini juga harus berurutan gitu. Jadi salah satu departemen mesinnya rusak ya berarti berhenti keseluruhan proses produksinya. Begitu. Oke, kemudian sifat mesin khusus, job struktur sedikit, dan keperluan tenaga kerja juga sedikit yang sudah tadi kita bahas karena sudah otomatisasi. Ya, jadi semua serba canggih ya karena produksi secara massal. Kemudian persediaan bahan baku atau bahan dalam proses rendah. Kemudian tenaga maintenance harus punya pengetahuan luas. Nah, jadi kalau terjadi kerusakan, tenaga maintenance atau pemeliharaan harus siap sedia untuk bisa memperbaiki secara segera, gitu ya. Karena semakin lama maintenance atau pemeliharaan ataupun perbaikan, akan juga menunda semakin lama proses produksi terhenti gitu. Makanya di sini harus memiliki pengetahuan yang luas untuk tenaga maintenance-nya supaya proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Kemudian pemindahan bahan bersifat fixed pad equipment, misalnya conveyor. Nanti kita bahas apa sih yang disebut dengan fixed pad equipment gitu. Oke. Itu tadi yang kita bahas ciri-ciri dari kontinuitas proses production. Kita beralih ke ciri-ciri proses produksi intermittent proses atau produksi secara terputus-putus. Apa sih bedanya ciri-ciri proses produksi secara terputus-putus dengan secara massal atau terus-menerus? Di sini yang pertama, ciri-cirinya adalah jumlah produksi kecil dengan variasi besar. Nah, jadi kalau intermittent process tuh produksinya tuh kecil, tidak sebanyak produksi secara massal tadi, akan tetapi memiliki variasi yang besar. Contohnya tadi, ya, percetakan, gitu ya. Apa namanya? Setiap orang yang mau cetak kan nggak apa namanya nggak banyak gitu, paling beberapa item atau paling banyak juga misalnya beberapa ratus atau beberapa ribu gitu. Setelah itu ada pesanan baru, variasinya beda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau orang mau beli Aqua kan, kalau orang mau beli Aqua nggak ada variasinya ya air mineral ya kalau merek Aqua ya begitu semua, entah itu dari rasanya, dari packagingnya gitu, dari apa namanya kualitasnya ya sama seperti itu. Tapi kalau intermittent process, setiap pesanan pasti berbeda dengan pesanan yang lainnya ya. Jadi variasinya sangat besar. Seperti tadi kue ulang tahun gitu ya. Teman kalian pesan yang keju, ada yang pesan yang coklat, ada yang pesan yang apa namanya strawberry dan lain sebagainya. Nah, contoh lainnya dari ciri-ciri proses produksi intermittent proses adalah eh, apa namanya toko atau warung makanan, minuman dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, peralatan yang sama
dikelompokkan pada tempat yang sama atau proses layout atau departemen by equipment. Berbeda dengan tadi yang apa namanya continuities process production. Jadi harus melewati beberapa departemen. Nah, kalau ini mengelompokkan apa namanya peralatan untuk proses produksi berdasarkan layout atau spesifikasi yang sama. Ketiga, mesin bersifat umum dapat menghasilkan bermacam-macam produk atau general purpose machine. Kalau tadi kan mesinnya bersifat khusus gitu ya. Kalau yang diproduksi secara massal, kalau ini bersifat secara eh, umum gitu. Satu mesin bisa menghasilkan beberapa macam produk. Kemudian keempat, perlu tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau skill tinggi. Ya, jadi harus tahan pressure gitu ya. Skillnya juga harus tinggi. Karena apa? Karena satu pesanan dengan pesanan lain berbeda gitu ya. Jadi harus memiliki skill yang tinggi untuk apa namanya hmm, memproduksi semua variasi yang diproduksi. Kemudian proses produksi tidak mudah terhenti walaupun terjadi kerusakan. Kalau tadi mass production kan, kalau salah satu departemen mengalami kerusakan, semua proses produksi terhenti. Kalau apa namanya terputus-putus atau intermittent process production, tidak mudah terhenti walaupun terjadi kerusakan. Kemudian jenis pekerjaan bermacam-macam sehingga kontrolnya lebih sukar atau sangat susah gitu ya karena bermacam-macam jadi quality kontrolnya itu sangat sulit. Nah, kalau yang diproduksi secara massal kan biasanya hanya beberapa jenis produk atau satu jenis produk saja kan sehingga menjaga quality kontrolnya itu lebih mudah kebanding dengan menjaga quality control yang memiliki bermacam-macam variasi gitu. Kemudian persediaan bahan baku dan bahan dalam proses tinggi karena untuk mengantisipasi adanya pesanan. Nah, kalau yang terus-menerus produksi gitu ya, mau ada pesanan atau enggak kan ya udah berproduksi aja gitu. Makanya bahan bakunya rendah atau sedikit. Nah, kalau yang intermittent atau terputus-putus, persediaan bahan bakunya tinggi. Karena apa? Karena memiliki beberapa variasi produk tadi gitu. Karena produk yang dihasilkan berbeda variasinya satu sama lain. Makanya bahan bakunya juga persediaannya sangat tinggi. Kemudian bahan dipindahkan dengan peralatan handling yang fleksibel, variable equipment, contoh forklift. Nah, nanti kita bahas. Kemudian memerlukan ruang yang cukup besar karena variasi yang tadi gitu ya, bahan bakunya pun pasti bervariasi juga gitu sehingga membutuhkan ruangan yang cukup besar. Oke. Kemudian kelemahan proses produksi continuous proses. Di sini yaitu kesulitan menghadapi perubahan produk yang diminta konsumen karena karakter proses ini yaitu permintaan besar dan stabil, style produk tidak mudah berhenti, proses produksi mudah terhenti, tingkat produksi sangat kaku atau rigid. Oke. Jadi kalau misalnya produksi air mineral aqua tadi gitu ya. Ah, bosen minum air mineral rasanya hambar atau tawar. Pengen dong yang ada rasa manis-manisnya gitu. Nah, itu sulit untuk dipenuhi. Karena untuk memproduksi secara massal, untuk mengubah spesifikasi atau kualitas ataupun variasi, diperlukan hal yang rigid atau kaku. Kenapa kaku? Karena harus mengubah spesifikasi mesin, harus mengubah misalnya formulasi bahan baku dan lain-lain. Makanya terkesan rigid dan sulit untuk memenuhi permintaan atau perubahan produk yang diminta oleh konsumen. Ataupun misalnya, pengemasannya botol aqua gitu-gitu aja, pengen dong yang warnanya biru gitu, jangan yang bening gitu. Nah, itu kan susah. Karena sudah otomatisasi. Nah, otomatisasi sendiri kalau mau dirubah, biayanya juga nggak murah gitu. Bahkan harus bisa membeli mesin baru gitu, kalau misalnya memenuhi permintaan konsumen. Beda halnya dengan yang variasi tadi. Oke. Kemudian kelebihan proses produksi continuous proses, biaya produksi per unitnya rendah. Karena ya memang
hanya memerlukan satu mesin saja misalnya tadi. Produksi dalam volume yang cukup besar, produk yang dihasilkan pun bisa distandarisasi. Sedikit memakai tenaga kerja manusia, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan baku dalam pabrik juga rendah. Nah, jadi ini kalau proses produksi continuous proses, ya karena sudah otomatisasi tadi, jadi tenaga kerja yang dibutuhkan pun akan semakin rendah gitu. Nggak perlu lagi banyak karyawan gitu ya, karena sudah dikerjakan semuanya oleh mesin. Oke. Kemudian, kelemahan selanjutnya kita bahas kelemahan proses produksi intermittent proses. Nah, berbeda dengan continuous proses tadi, proses scheduling dan routing sangat sukar. Nah, kalau di dalam continuous proses kita bisa menjadwalkan gitu ya, atau merouting ya, bagaimana proses produksi. Jadi bisa dijadwal, gitu. Nah, kalau yang intermittent kan nggak bisa sesuai pesanan gitu. Kita nggak bisa mengatur kapan pesanan konsumen itu datang, gitu, ya. Yang ada nggak jadi beli ke kita si konsumen tersebut, gitu. Makanya untuk proses scheduling tuh sangat sulit gitu. Jadi kita harus menentukan sesuai dengan kemauan dari konsumen. Kemudian pengawasan produksi sangat sukar juga gitu. Karena variasi produk tadi atau variasi pesanan tadi, karena satu produk atau pesanan akan berbeda satu sama yang lainnya. Dibutuhkan investasi yang cukup besar. Bisa saja mesinnya pun akan banyak, tidak seperti yang produksi secara massal tadi. Dikarenakan variasi tadi, misalnya pengen kue yang rasanya keju, itu misalnya satu mesin. Pengen kue rasanya coklat, satu mesin lagi. Pengen kue rasa stroberi, satu mesin lagi. Itu aja udah tiga mesin misalnya. Makanya investasinya juga cukup besar jadinya karena variasinya sangat banyak. Beda dengan air mineral gitu ya, hanya cukup dengan satu mesin. Kemudian biaya tenaga kerja dan biaya pemindahan bahan sangat tinggi karena akibat dari variasi tadi gitu. Semakin banyak variasi, semakin banyak bahan baku yang bervariasi juga gitu. Oke. Kemudian kelebihannya untuk proses produksi intermittent proses, yang pertama adalah mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam perubahan produk dengan variasi yang cukup besar. Jadi fleksibilitasnya tinggi. Kalau tadi kan continuous proses kaku ya, rigid ya, nggak fleksibel. Jadi sukar untuk bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, kalau misalnya intermittent proses sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian investasi mesin relatif murah, kemudian proses produksi tidak mudah terhenti. Nah, kalau yang proses apa namanya continuous proses, kalau misalnya satu departemen mesinnya rusak, akan menghambat atau menghentikan seluruh kegiatan produksi. Oke, kemudian kita masuk ke material handling. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana jenis-jenis proses produksi. Yang pertama ada proses apa namanya continuous process production, kemudian ada intermittent process production. Kaitannya kedua jenis proses produksi tadi adalah terkait dengan material handling. Nah, apa sih material handling? Di sini kita bahas terkait ruang lingkup material handling terlebih dahulu atau cakupannya terlebih dahulu. Material handling adalah perpindahan atau pergerakan bahan-bahan dalam pabrik. Sebagian besar kegiatan produksi merupakan kegiatan material handling, yaitu mengangkut, menempatkan, memindahkan bahan dan barang. Jadi material handling adalah kegiatan produksi yang sifatnya mengangkut gitu ya. Mengangkut material atau bahan material itu bahan baku lah ya. Bahan bakunya itu mulai dari supplier. Setelah dari supplier diangkut ke gudang, di gudang ditempatkannya di mana? Kalau kita perusahaannya perusahaan makanan dan minuman misalnya, mana yang ditempatkan di pendingin, mana yang bisa ditempatkan di suhu ruangan misalnya. Nah, itu kan butuh apa namanya handling gitu ya. Butuh apa namanya perpindahan dan pergerakan misalnya harus yang sesuai dengan aturannya.
Kemudian bagaimana cara memindahkannya? Jangan sampai salah caranya, bahan baku tersebut akan rusak misalnya. Oke. Kemudian penyebab adanya pemborosan yang besar dalam biaya material handling. Yang pertama ada kelambatan aliran atau jalan bahan-bahan yang sedang produksi atau akan dikerjakan dalam proses produksi. Kedua, sering dihandlenya hasil-hasil proses tambahan secara tidak efisien. Sering dibutuhkan waktu yang lama untuk memindahkan bahan atau barang di tempat pengiriman, penerimaan, pemeriksaan, atau pengecekan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor utama nih yang ini. Kemudian adanya pemborosan dalam menghandle bahan-bahan di bagian maintenance atau pemeliharaan. Jadi kalau misalnya yang tadi kita bahas gitu ya, kalau misalnya terjadi mesin yang rusak gitu ya, dan tidak bisa dihandle dengan baik, misalnya kejadian mesin yang rusak yang lama diperbaiki tersebut kan akan memperlama juga proses apa namanya proses produksi yang tidak berjalan gitu. Nah, itu juga akan menyebabkan pembengkakan biaya dan kerugian akibat tidak berproduksi gitu. Oke. Kemudian usaha-usaha untuk mengurangi biaya material handling yang pertama adalah material handling harus dikurangi atau dihindari sebisa mungkin dari semua kegiatan pabrik. Pekerjaan material handling yang tidak dapat dihindarkan atau dikurangi harus dimekanisasi atau diotomatisasi. Alat-alat material handling harus dipilih berdasarkan pertimbangan ekonomi atau efisien. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar canggih tapi biayanya mahal gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dari proses produksi tersebut. Gitu. Oke. Mungkin untuk materinya cukup sampai di sini. Saya selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tugas yang akan kalian kerjakan setelah pemaparan materi. Nah, jadi nanti kalian lihat web kuliah kalian di sini. Nah, saya sudah apa namanya memberikan tugas dalam latihan soal di web kuliah di bagian referensi. Nah, karena di apa namanya? Di perkuliahan online sesi 10 ini saya klik dan tidak bisa mengupload atau mensubmit tugas materi atau apapun. Jadi untuk selanjutnya kan kalau minggu-minggu sebelum UTS kan masih bisa ya di sini saya mengupload tugas kalian gitu. Nah, di sini udah nggak bisa nih. Nah, jadi saya mencari akal tadi bagaimana supaya masih bisa memanfaatkan web kuliah. Nah, ternyata web kuliah masih bisa kita gunakan untuk mengupload soal atau tugas dan kalian bisa mensubmit ya atau mengupload tugas latihan sesinya di bagian referensi yang paling bawah di sini. Nah, di sini sudah saya tulis latihan soal sesi 10. Nah, di sini jadi kalian tinggal kerjakan sampai dengan batas waktu yang sudah saya tetapkan yaitu hari Rabu tanggal 18 Desember jam 12.00 IM. Oke. Tidak ada apa namanya? Pengiriman tugas susulan. Jadi harus sesuai dengan jangka waktunya ya. Jadi sudah saya upload di bagian referensi perkuliahan atau latihan perkuliahan sesi 10. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi yang pertama adalah kalian mengerjakan soal pilihan ganda yang ini sebanyak 20 soal ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan latihan ini, latihan soal ini, kalian mengerjakan yang kalau yang sudah pilihan ganda ya, kalian kerjakan latihan soal sesi yang esai yang ini. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi ini adalah tugas individu, ya, yaitu terkait studi kasus perusahaan menggunakan proses produksi terus-menerus dan terputus-putus terhadap material handling. Nah, jadi tugas individunya adalah studi kasus. Instruksinya adalah di sini. Tugas ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan yang menggunakan dua jenis proses produksi, bisa terus-menerus atau continuous production, dan terputus-putus atau intermittent production.
Nah, menerapkan sistem material handling yang efektif dan efisien. Nah, jadi bagaimana perusahaan menggunakan continuous production maupun intermittent production di dalam penerapan material handling yang efektif dan efisien yang sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya. Nah, kemudian Anda diminta untuk memilih satu perusahaan yang memiliki kedua jenis produksi tersebut, kemudian menganalisis tantangan yang dihadapi dalam material handling dan memberikan solusi yang relevan. Nah, di sini langkah pertama adalah pemilihan perusahaan. Pilih sebuah perusahaan yang menggunakan kombinasi antara proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Biasanya atau misalnya, perusahaan yang memiliki kombinasi proses produksi tersebut adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dalam jumlah besar atau terus-menerus, tetapi juga memiliki lini produksi yang lebih kecil dan fleksibel untuk produk khusus atau terbatas atau terputus-putus. Nah, perusahaan manufaktur ini biasanya adalah perusahaan otomotif, ya. Jadi selain memproduksi apa namanya, memproduksi mobil atau motor dengan continuous production atau produksi secara massal dengan spesifikasi dan kualitas yang sama, biasanya perusahaan otomotif juga memproduksi secara terbatas atau edisi-edisi khusus gitu. Misalnya, contoh, eh, kan kalau kalian kan pasti tahu Avanza, Xenia gitu ya. Itu kan selain dijual secara massal kan ke orang-orang, makanya kan disebut mobil sejuta umat gitu ya. Dan kemudian Avanza Xenia ini juga kan biasanya ataupun LCGC gitu ya digunakan untuk operasional kantor. Nah, biasanya kalau pesanan kantor yang digunakan untuk kendaraan operasional, spesifikasinya berbeda dengan yang dijual secara massal atau continuous production ke masyarakat. Nah, biasanya ada spek-spek yang apa namanya dipotong, ya. Kalau misalnya yang jual massal ada AC-nya gitu. Kemudian velg bannya dari alloy. Nah, tapi kalau yang terputus-putus untuk yang pesanan kantor tertentu untuk kegiatan operasional, misalnya nggak perlu AC gitu, untuk mempermurah biaya produksi misalnya. Terus juga peleknya pelek kaleng aja, nggak usah yang bagus-bagus misalnya. Nah, itu biasanya perusahaan otomotif seperti itu. Nah, akan tetapi kalian pilih mana perusahaan yang kalian analisis. Boleh perusahaan makanan, kemudian perusahaan furniture, kemudian industri lain-lainnya bebas ya. Jadi pilih sebuah perusahaan yang kalian akan analisis yang menerapkan proses produksi massal atau continuous process production dan intermittent process production. Oke. Setelah kalian pilih perusahaannya, kalian deskripsikan perusahaan tersebut ya, seperti yang tadi kita bahas, termasuk jenis produk yang diproduksi, kapasitas produksinya, dan pasar yang dilayani. Kemudian yang ketiga, proses produksi terus-menerus continuous production di sini. Jelaskan bagaimana proses produksi terus-menerus dijalankan di perusahaan tersebut. Nah, jadi kalian jelaskan identifikasi jenis material handlingnya, gitu ya. Apakah otomatisasi atau yang lainnya kalian jelaskan. Analisis tantangan yang dihadapi dalam menangani material secara efisien. Kemudian yang keempat, proses produksi terputus-putus atau intermittent production. Jelaskan bagaimana proses produksi terputus-putus dilakukan perusahaan tersebut, sama seperti yang continuous process production tadi. Identifikasi jenis material handlingnya, kemudian analisis tantangan yang dihadapinya pula. Kemudian, kalian perbandingkan dan integrasikan dengan sistem material handling. Bandingkan sistem material handling yang digunakan untuk pada kedua jenis proses tersebut. Jelaskan bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan kedua sistem tersebut untuk meningkatkan efisiensi dalam penanganan material. Keenam, solusi dan rekomendasi. Nah, berdasarkan analisis Anda, berikan rekomendasi tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan sistem material handling
Dalam kedua jenis proses produksi tersebut, pertimbangkan penggunaan teknologi baru, pelatihan karyawan, perubahan pada proses produksi yang dapat meningkatkan efisiensi. Oke. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, kesimpulan. Berikan kesimpulan dari analisis yang telah Anda lakukan serta pemahaman tentang bagaimana menjelaskan material handling dapat mempengaruhi efisiensi produk di perusahaan tersebut. Oke. Jadi itu adalah ketujuh langkah yang harus kalian lakukan di dalam tugas individu terkait studi kasus perusahaan yang menggunakan proses produksi secara terus-menerus maupun proses produksi secara terputus-putus di dalam menghandling materialnya. Begitu. Kemudian petunjuk penulisannya, tugas ini harus ditulis dalam format laporan dengan panjang antara 2.000 sampai 2.500 kata. Jadi jangan terlalu panjang lah. Kadang kalian itu eh, di dalam pekerjaan tugas paper seperti ini sangat panjang tapi esensinya nggak ada. Jadi yang singkat aja, ringkas tapi berisi atau berbobot gitu ya. Jadi saya batasi 2.000 sampai 2.500 kata aja supaya saya bacanya juga nggak pusing ya, nggak bingung gitu. Serahkan gambar atau diagram untuk mendukung analisis Anda jika diperlukan. Nah, kalau ada gambar atau diagram yang kalian lampirkan juga atau yang kalian gunakan juga justru lebih bagus di dalam bobot penilaiannya nanti. Gunakan referensi dari buku, artikel, atau sumber lainnya bebas. Tugas harus diserahkan dalam bentuk PDF atau Word, ya. Jadi jangan jangan dalam bentuk lain. Oke. Kemudian untuk pengumpulannya sendiri sesuai dengan tenggat waktu yang ada di web kuliah di bagian referensi. Oke. Karena di perkuliahan online saya tidak bisa lagi memberikan tugas di sana karena sudah di lock. Jadi kita masih bisa menggunakan web kuliah di bagian referensi untuk pengerjaan tugas. Oke, saya kira cukup terkait perkuliahan yang kita sudah bahas tadi di sesi ke-10 ini secara online. Jangan lupa kalian kerjakan dengan seksama sesuai dengan arahan atau panduan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, sampai ketemu minggu depan di perkuliahan onsite sesuai dengan jadwal yang sebelumnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.